Terima kasih urapi hambamu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan ini apa adanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita. Minggu 4 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, minggu kelima. Iya, minggu kelima. Itu jarang sebenarnya seperti itu, karena 4 kali ya kan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membimbing kita di dalam segala hidup kita ini, di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kebaikan daripada Tuhan. Baiklah, coba kita teruskan dalam Yosua pasal 11. Dari Bible Study kita sudah bahas pasal 10. Nah, ini dikatakan bahwa setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksab. Sebenarnya ini ada 31 raja, 31 kota, 31 raja. Jadi cukup hebat peperangan antara Israel atau Yosua yang merebut tanah Kanaan. Dia harus menaklukkan 31 raja dan 31 negeri atau daerah atau kota. Tetapi kita lihat kalau dalam Yosua 10 ayat 42 yang menyertai mereka adalah Tuhan. Coba dalam ini. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Amin. Jadi yang berperang untuk orang Israel ya Tuhan, saudara-saudara ya. Demikian juga dengan kita ini saudara-saudara. Memang kita ini kan sebenarnya ada nama sebut dengan peperangan rohani, ya kan? Dalam Daniel 10, ketika Daniel sedang berdoa puasa, coba Daniel 10 ayat 10, di situ dilihat bahwa ada satu dikatakan tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil tertumpu pada lutut dan tanganku. Dia sedang puasa 21 hari pada waktu itu, ya. Jadi ada satu tangan yang tidak kelihatan yang bisa yaitu menopang daripada Daniel. Inilah yang disebut dengan peperangan rohani. Ada yang sesuatu yang tidak nampak bagi kita dengan mata jasmani, tapi bisa menolong kita. Terus katanya kepadaku, Daniel, engkau orang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu ketika hari ini katakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Jadi inilah dia malaikat itu saudara. Ada 2 malaikat yang menolong Daniel pada waktu itu, yaitu malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Jadi Daniel sedang berpuasa 21 hari. Terus lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Artinya saudara-saudara, di sini bahwa Daniel dia harus ngotot untuk berdoa. Kalau dia ngotot Daniel berdoa, Tuhan tidak akan kasih tahu apa yang terjadi baginya. Jadi kita juga sebenarnya harus berdoa dengan ngotot. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan nyatakan rencananya bagi kita. Bayangkan, Israel sudah dibuang 70 tahun. Tetapi kalau Daniel tidak berdoa saudara, ya Daniel tidak berdoa, maka boleh katakan bahwa ya bisa saja terus Israel dalam pembuangan. Ya, tetap dalam pembuangan. Tapi karena ada orang berdoa,
Karena Daniel berdoa, maka Tuhan yaitu melaksanakan rencana kehendaknya. Karena ada orang berdoa. Itu makanya saudara penting sekali doa itu. Ya, saudara harus berdoa dan harus ngotot berdoa. Ya, tidak bisa berdoa asal lalu begitu saja. Minggu lalu kan saya katakan bahwa ada relasi, ada hubungan dengan Tuhan itu harus relasi, tidak cukup sebentar, tapi harus banyak bicara sama Tuhan supaya Tuhan nyatakan rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Nah, ini saudara-saudara bahwa Daniel itu berdoa. Ketika dia berdoa ada satu tangan yang menyentuh dia dan malaikat Mikael datang bicara sama dia. Ya, merendahkan diri. Berdoa itu juga sama dengan merendahkan diri. Agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, karena dikatakan untuk mendapat pengertian. Jadi memang perlu mendapat pengertian. Hidup ini perlu kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita dapatkan pengertian dari hidup ini. Ya, dikatakan saudara, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataan. Jadi kita sedang melakukan perang rohani. Ada perang jasmani, ada perang rohani. Tapi bagi kekristenan yang benar sebenarnya kita sedang melakukan perang rohani. Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, Efesus 6 ayat 10, ya dikatakan di sini bahwa Efesus 6 ayat 10 bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Teruskan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis sudah kelihatan sebenarnya. Tapi dia sanggup menipu manusia. Namanya penipu. Ya, terus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jelas setan itu mempunyai satu sistem. Ya, dia merupakan satu pemerintah. Ada struktur organisasinya. Apakah dia pernah umpamanya melihat daripada sarjana yang bernama John Locke? John Locke itu yang menelurkan daripada trias politika. Trias politika itu artinya apa? Yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, setan juga punya seperti itu. Bukan hanya pemerintah yang punya Indonesia atau dunia, negara-negara, tapi juga iblis juga mempunyai pemerintah-pemerintah. Ada kekuasaan legislatif, membuat satu perencanaan. Ada kekuasaan eksekutif, menjalankan pemerintahan. Dan ada kekuasaan untuk yudikatif, untuk mengadili. Ini kan dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan sistem roh jahat. Makanya Daniel tadi berdoa 21 hari. Nampak selama 21 hari itu berkelahi Mikael dengan setan selama 21 hari. Ya. Jadi artinya saudara, karena Daniel itu ngotot berdoa, harus engkau tahu Tuhan, kenapa bangsa kami sampai 70 tahun tidak engkau keluarkan dari pembuangan? Kapan engkau Tuhan bebaskan mereka di Babel dan di Persia? Akhirnya Tuhan datang sama dia karena dia ngotot berdoa. Jadi saudara harus ngotot berdoa untuk satu pergumulan saudara. Ya, makanya saya bilang kalau nanti gereja kita di Purwosari sudah selesai, sana kita berdoa puasa lebih aman. Amin. Amin Pak Tambun ya. Ini mudah-mudahan terus. Pak Selelai gimana? Ya. Itu gereja kita ada sedang kita dirikan sekarang satu lagi. Kalau Tuhan kehendaki selesai nanti sana kita dua puasa lah. Sini agak ribet ini. Agak ribut dengan anak panti asuhan ya. Tapi kalau udah selesai nanti di Jalan Purwosari Urung sana, ya kita sedang dirikan gereja satu lagi. Rencana kita juga jalan pembangunan satu lagi, ada satu lagi. Jadi rencana kita nanti akan sampai 2 lah gereja ya. Harus berdoa dengan ngotot. Ya, harus ngotot. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Harus sama seperti janda itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 18. Ngotot terus, ketuk terus.
sampai hakim yang tidak adil itu bisa membuka pintu. Ada apa? Yang namanya pun berdoa. Coba Lukas 18 ini kan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus berdoa. Jangan putus asa untuk berdoa. Karena yang didengar Tuhan adalah doa. Kalau saudara tidak berdoa, apa yang didengarkan Tuhan? Jadi doa itulah yang didengarkan Tuhan. Nah, kembali kepada Daniel pasal 11, Yosua pasal 11 tadi, bahwa di situ Yosua pasal 11 itu bahwa di sini ada 31 raja dan 31 daerah yang harus ditundukkan sama Yosua. Dan Yosua memang sudah terlatih habis dia ketika bersama dengan Musa. Yosua juga sudah pernah puasa 40 hari 40 malam bersama Musa. Jadi boleh dikatakan mentalnya Yosua ini bukan lagi biasa, tapi sudah menjadi sama dengan Musa. Terus, iya, dikatakan di situ saudara-saudara bahwa raja-raja di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat. 3, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di. Ya, teruskan. Ya, kemudian keluarlah raja-raja ini bersama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut. Bayangkan saudara, ya, pasir beserta sangat banyak kuda dan kereta seperti pasir. Bayangkan kalau setan itu banyak seperti pasir, ngeri loh. Saya tadi malam mendoakan seorang suami istri yang belum punya anak, tumpang tangan saudara. Ketika saya tumpang tangan, malam saya diserang, gak bisa tidur satu malam ini. Saya tanya keberatan. Ya, satu malam saya nggak tidur, bahkan panas tinggi, sehingga istri saya bangun. Ada apa? Ya, saya teringat. Rupanya saudara-saudara, ketika saya tumpang tangan sama istri, setan itu keberatan. Ya, tidak suka nengok saya. Ya, seperti pasir. Itu sama dengan Wahyu pasal 20 ayat 8. Nanti perkemahan orang kudus, Wahyu 20 ayat 8, bahwa perkemahan orang kudus akan diserbu dengan musuh seperti pasir. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Bayangkan, ya, Gog dan Magog. Ini adalah gambaran daripada nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita ketemu di kerajaan 1000 tahun, ya, setan masih akan dilepaskan lagi. Setan masih akan dilepaskan lagi, bahkan seperti pasir di laut. Ya, Gog dan Magog. Di daerah-daerah Skandinavia sana, di Rusia. Mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Bisa kita bayangkan banyak pasir. Siapa yang bisa menghitung pasir? Seperti itulah banyaknya setan itu. Tetapi dikatakan saudara, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah panglima perang kita. Terus, ya, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu menggempung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jelas saudara-saudara, nanti pertama kita setelah mamanya kita terangkatlah ke sorga. Ya, terangkat ke sorga. Enak loh kalau sampai terangkat. Walaupun nanti dikatakan corona, kalau sudah corona memang mau sudah menghancurkan muka bumi ini, tapi anak Tuhan akan diangkat. Ya, dia akan diangkat. Ku tinggalkan dunia yang fana, ditinggalkan dan terangkat ke sorga. Ya, terangkat ke sorga itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan bahwa, ya, coba dikatakan sesudah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya,
selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kita menjelang keterangkatan ini saudara, saya selalu berdoa supaya semua sidang jemaat ini terangkat semuanya. Amin. Ya, tidak usah kena kepada pembapaan yang palsu. Tetapi dikatakan saudara, kita yang hidup. Nah, semoga saudara hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Hidup sampai Tuhan datang kedua kali. Yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan Tuhan di angkasa. Coba bahasa Inggrisnya dulu. Apa bahasa Inggrisnya? Apa istilah diangkat ini? Di sini dikatakan bahwa then we who are still alive we be catch up. Jadi terangkat. Jadi catch up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so will always be with the Lord. Jadi artinya catch up, terangkat. Jadi artinya kita terangkat nanti dikatakan. Ya, diangkat bersama dengan Tuhan di angkasa. Amin. Enak loh. Tetapi setelah di angkasa saudara-saudara, kita masih akan turun lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perang. Kalau kita lihat Yosua pasal 11, perang. Ya, kalau dalam kitab Wahyu pasal 20, saudara, dikatakan Wahyu 19 itu perang. Ya, jadi makanya Alkitab ini saudara kalau ditulis itu perjanjian lama nubuatan untuk perjanjian baru. Artinya ada perang. Karena Tuhan masih akan menjadikan bumi ini menjadi kerajaan 1000 tahun. Akan dihancurkan secara totalitas dan sentralitasnya, dunia ini akan hancur. Dan dia akan menjadikan Yesus Kristus itu sebagai raja untuk masa 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di sana gimana kira-kira? Kita KKR loh tiap hari, KKR. Kemoneran tiap hari. Di Yerusalem baru itu nggak diam-diam. Di kerjaan 1000 tahun itu nggak diam-diam. Tiap hari memuji Tuhan. Amin. Nggak ada kerja-kerja di sana. Ya, nggak ada bikin-bikin ini dan begitu semua. Memuji Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, mereka akan hidup. Coba Wahyu 20 ayat 4. Ya, atau 6. Wahyu 20 ayat 6. Iya. Berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi dikatakan imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia berapa tahun saudara? 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah KKR tiap hari. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun itu masih bisa berdosa masuk. Masih bisa dosa masuk. Buktinya tadi musuh seperti pasir di laut masih menyerbu tentara perkemahan orang kudus. Tapi untuk datang Yesus melenyapkan dengan napasnya dikatakan. Kembali Wahyu pasal yang ke Yosua pasal 11 tadi. Kita sampai 11 ya. Yosua 11. Iya. Terus 4 ya. Iya, seperti apa saudara? Seperti pasir di laut. Begitulah banyaknya musuh. Makanya saudara-saudara harus berdoa. Harus ditengking setan itu tiap hari. Amin. Tengking tiap hari dia. Usir dia tiap hari. Kau bayangkan seperti pasir di laut. Dia kan nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan. Dia selalu mau menipu kita. Ya. Beserta sangat banyak kuda, tambah lagi kereta. Bayangkan bagaimana bentuknya itu. Terus raja-raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama dengan mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Mata air Merom. Mata air Merom. Bersama-sama dekat mata air Merom. Bicara mata air, bicara soal berkat dan kesegaran rohani. Amin. Bicara mata air, bicara apa saudara? Bicara tentang berkat dan kesegaran rohani kita. Yesus bilang sama perempuan Samaria bahwa kalau kamu minum air ini masih akan haus lagi, tapi
Air yang akan kuberikan kepadamu akan terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Air. Mazmur 42 ayat 2 dikatakan bagaimana, coba itu ya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi haus, harus ada perasaan haus sama Tuhan. Amin. Harus ada loh haus. Kalau nggak merasa haus gimana sih? Saudara-saudara, harus ada satu kehausan yang dalam tentang firman. Bahwa kita itu sedang haus dengan firman, haus dengan kebenaran. Ya, terus. Ya, oke. Sampai di situ. Yosua pasal 11 tadi kembali. Ayat yang ke Yosua 11. Ya, ayatnya yang ke, teruskan. Iya. Teruskan 6. Iya. Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Itulah gambaran saudara, bahwa seperti Yosua 10:42 tadi, bahwa Tuhan yang berperang untuk Israel. Sama dengan Keluaran 14:14, coba. Keluaran 14:14, bahwa sebenarnya Tuhan itu berperang. Adalah sesuatu peperangan yang tidak kelihatan. Itulah perang rohani. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Coba baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Tuhan, ayo kurang kuat lagi, atau bilang aja, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Coba bilang. Satu, bilang sama-sama ya. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Artinya Tuhan itu ada saudara. Dia secara dikatakan tadi satu kasat mata enggak kelihatan, tapi dia ada membela kita, ada menolong kita, ada mengasihi kita. Ya, walaupun sebenarnya kita ini tidak boleh diam saja, tapi harus maju terus. Seperti Israel harus maju juga terus. Walaupun dikatakan di situ, tapi dalam arti pengertian Tuhan itu akan menaungi orang Israel itu di dalam laju untuk merebut tanah Kanaan. 31 raja, bayangkan tidak sedikit itu saudara. 31 kota, 31 raja. Itu yang harus mereka tundukkan. Dan dikatakan ayat yang ke-18, coba 18. Yosua pasal 11 ayat 18 itu. Bagaimana? Yosua ya. Yosua pasal yang ke-11 18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Lama. Kalau dikatakan lama, berarti sekitar 5 tahun kurang lebih. Berperang 5 tahun. Bisakah saudara bayangkan saudara perang 5 tahun? Kalau menurut kata orang bahwa perang itu janganlah terjadi perang karena susah. Akan sangat menderita rakyat. Rakyat akan menderita kalau terjadi perang. Tentu makanan akan dikurangi dan sebagainya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Lama. Ya, kalau manusia sekarang maunya cepat. Sistem instan semua, instan semuanya. Pesan makanan lewat Gojek, sampai di rumah kita makan. Kita tahu kolesterol kita sudah naik. Olahraga kurang, ya kan? Makan yang banyak. Pesan. Semua instan. Tuhan tidak seperti itu saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan seperti ini lama. Ya, Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Ya, lama. Itu makanya saudara, dalam hidup kita mengikut Kristus itu, mengikut Tuhan ini, kita diperlukan satu proses. Amin. Tidak bisa langsung seperti instan langsung umpamanya, ya kan? Langsung mau jadi kaya, langsung mau jadi hebat, langsung mau jadi sukses. Enggak seperti itu. Tapi ada proses yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Itu dikatakan tadi lama. Ya, Yosua itu kalau dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 19, coba. Ya, Yosua 14
ayat 6. Ayat 6. Ya, nih. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kemas itu kepadanya, engkau tahu firman yang ucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Teruskan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Terus, saudara-saudaraku, sedang saudaraku bersama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Artinya ada orang menakut-nakuti Israel. Di sana ada keturunan Enak, keturunan orang-orang raksasa. Itu raksasa itu bangka bayaran daripada kemarin kita dengar ya, bahwa Nephilim itu adalah perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka menikah, yaitu menghasilkan satu keturunan yang raksasa. Dan itu yang dilihat mereka ketika mereka mengintip. Tetapi Kaleb akan yang menyertai kita Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Aku mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Amin. Kalau sepenuh hati saya rasa pasti berkati kita, saudara. Asal kita mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kenapa banyak orang sekarang setengah hati atau separuh hati, atau ya tidak sampailah 50%. Terus pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sampai 2 kali bilang sepenuh hati. Hanya orang dua ini, saudara, yang asli keturunan dari Mesir yang sampai ke Kanaan. Selainnya itu sekitar 606.000 jiwa mati semua di padang gurun karena nggak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, karena ikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Ini sekarang menjadi pertanyaan besar dalam hati kita. Apakah kita mengikuti Tuhan sepenuh hati atau hanya setengah hati? Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat, saudara, Kaleb ini adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya dua orang ini yang serius. Yang serius dari Mesir, dari jumlah kurang lebih seperti 600.000 orang. Hanya dua orang yang serius. Hanya dua orang yang masuk ke tanah Kanaan. Yang selainnya itu mati semua di padang gurun. Bagaimana kalau yang orang Kristen di akhir zaman ini? Ya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Bagaimana kira-kira jemaat di sini? Janganlah sampai kita kategorikan menjadi orang-orang yang setengah hati, tapi mari kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Amin, ya, kan sepenuh hati kan. Terus, jika sekarang, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang janjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang-orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Itulah umurnya. Jadi umur Kaleb setelah sampai mulai dari Mesir sampai di Kanaan itu umurnya 85 tahun. Terus, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Hebat ya. 85 tahun sama umurnya dengan kuatnya dengan 40 tahun. Gimana rahasianya itu, saudara? Sepenuh hati. Di mana rahasia kekuatan orang Kristen? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Loh itu. Sudah 85 tahun aku. Berapa tadi? 80? Jadi dikatakan sudah 85 tahun aku. Ya, teruskan dulu. Iya. Tadi ayat berapa tadi? Iya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Iya. Jadi 85 banding 40, tetap kuat. Di mana rahasianya? Karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah itu loh.
Tahu rahasianya kan? Tadi kalau saudara mau kuat ikut Tuhan sepenuh hati. Kaleb itu saudara 85 tahun sama kekuatan 40 tahun. Karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan main-main ikut Tuhan itulah. Kita ini karena apa saudara? Kenapa kita sulit untuk diberkati Tuhan? Ya karena kita orang bermain-main. Kristen yang lamban-lamban gitu loh. Tapi coba ikut Tuhan sepenuh hati. Pasti diberkati Tuhan. Kuncinya adalah sepenuh hati seperti Kaleb. Terus 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang benar besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Teruskan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Iya, jelas saudara. Yosua juga tahu siapa ini namanya Kaleb ini. Hanya orang inilah saudara yang betul-betul mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya harap tidak hanya 2 orang di gereja yang sepenuh hati, tapi semua kita sepenuh hati. Amin. Coba saudara. Ya. Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Jadi betul-betul dia menjadi orang yang mengikut Kristus itu dengan sepenuh hati. Sehingga apa? Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara-saudara, mari kita katakan bahwa ujilah aku ya Tuhan, selidikilah aku. Ya, apakah aku ini sungguh-sungguh datang sama Tuhan atau enggak? Kan gitu kan? Iya. Jadi kita harus menguji diri senantiasa. Menguji diri itu bagus loh. Examine me. Ujilah aku. Kita harus uji diri kita ini. Apakah aku ini sudah termasuk orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau saya terlalu banyak menuntut berkat dari Tuhan, sementara kerohanian saya tidak sebanding dengan permintaan apa yang saya minta sama Tuhan. Sementara juga berdoa kita belum pernah ngotot berdoa sama Tuhan. Seperti Daniel tadi. Dia berdoa puasa 21 hari di tepi sungai. Daniel itu berketetapan tidak makan sesuatu pun, dikatakan makanan-makanan yang seperti anggur, daging dan sebagainya. Tapi berketetapan hati untuk hanya makan sayur-sayur. Dia berpuasa 21 hari. Dia sudah tua, dia tidak menikah selama-lamanya sampai mati. Itu Daniel. Ya. Kemudian Tuhan datang cepat sama dia, yaitu malaikat Mikael. Dan dikasih tahulah apa yang akan terjadi. Di dalam bangsamu akan terjadi seperti ini. Coba Daniel 9 ayat 27. Ya, akan ini nanti akan terjadi di bangsamu. Itu sudah dikasih tahu. Iya. Ada satu raja akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi raja ini membuat perjanjian, mula-mula bagus dia. Bagus. Ya, baik. Baik, artinya bagus. Tapi dikatakan, ya selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu dia akan menghentikan, dikatakan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dihentikan semua ibadah, tidak boleh lagi. Nanti saudara-saudara, ini ya kemana arahnya corona ini? Ke sini nanti arahnya. Ya, akan dihentikan semua ibadah. Ini aja mulai nampak gejala-gejala kan? Udah dibatasi. Untung aja Tuhan masih tolong kita di sini. Amin. Ya, ini akan dihentikan dikatakan saudara. Ya, itulah akan datang nanti pembapaan yang palsu atau antikris. Itu kelihatan di situ saudara. Ya, menjadi berat. Membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Selama 1 kali 7 masa. Makin berat pertengahan 7 masa 3,5 tahun. Ya, dihentikan semua ibadah, enggak boleh ibadah lagi. Ini masih bisa kita ibadah, masih bersyukur walaupun di tengah-tengah masih mengamuknya corona saat ini.
Puji Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan begitu baik dengan kita. Ya, coba Daniel 9, Daniel kembali Daniel 11, Yosua pasal 11 tadi. Yosua 11, kita bahas Yosua 11 ya saudara ya. Yosua 11. Iya. Jangan takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Terus. Lalu Yosua dengan seluruh tentara mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Teruskan. Iya. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan di dekat sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Jadi peperangan rohani, peperangan kita saudara, saya percaya kalau dikatakan dalam Alkitab, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Kalau bahasa Batak memang itu molo de batado ngatta isebe alotta. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Itu Roma 8 ayat 31 berapa itu? Siapa yang tahu ayatnya? Ya, ada nggak Roma 8 31? Kalau memang apa nanti cari. Iya, coba kita baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dari jika Allah di pihak kita. 1, 2 ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi yang harus berpihak sama Allah. Dekatlah sama Allah. Mendekatlah sama Tuhan. Supaya Tuhan berpihak sama kita. Sehingga apapun yang menjadi musuh kita saudara, akan bisa kalah karena Allah di pihak kita. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahasa Inggrisnya sedikit. Bahasa Inggris mungkin lebih jelas. Ini apa? Iya. If God is for us, who is against us? Ada bahasa Batak enggak? Enggak apa-apa, bahasa Nias nanti bahasa apa? Mana bahasa Bataknya? Mana kebetulan aja nih saudara. Ya, atau enggak usah lah, enggak jadi repot nanti, enggak usah. Ya, jadi saudara-saudara, yang penting kita sekarang ada di pihak Allah. Kalau kita di pihak Allah, dikatakan di situ, who is against us? Siapakah yang akan melawan, yang menjadi lawan kita? Karena kita di pihak Allah atau Allah di pihak kita. Yosua tadi sampai habis 31 raja, dihabisi begitu saja. Karena walaupun sangat banyak musuhnya, tapi karena Allah di pihak Yosua, semua habis. Kembali Yosua pasal 11 tadi. Yosua 11. Yosua 11 ya. Teruskan lagi. Iya. Teruskan. Teruskan, ya. Terus, ya. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Teruskan. Pada waktu itu Yosua kembali rebutnya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Teruskan. Iya, semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas, dan Hazor dimakannya, dibakarnya. Teruskan. Iya, selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Artinya saudara, kita lihat peperangan ini memang hebat. Memang hebat peperangan itu saudara. Ya, jadi perang itu harus namanya perang. Makanya kita juga harus mau perang, namanya perang rohani. Ya, ada musuh yang juga yang tersembunyi, yang tidak kita lihat. Makanya kita juga harus melawan dengan doa. Doa adalah senjata kita sekarang ini. Secara fisik kita tidak akan mampu melawan mereka. Tetapi dikatakan kalau kita berdoa, maka kita hanya memakai nama Tuhan Yesus Kristus, maka setan akan lari. Yang sakit bisa sembuh, amin. Yang lemah bisa kuat, amin. Yang
kekurangan bisa juga dicukupkan Tuhan. Karena firman Allah itu iya dan benar. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman adalah Allah. Dia menjadi manusia. Coba Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya apa saudara? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Ayat 14. 14:4. Menjadi apa firman itu? Jadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam. Dwell in us. Jadi diam di antara kita, among us. Dwell among us. Dia diam di antara kita. Sekarang dia ada di antara kita ini. Saudara percaya enggak? Ada dia di antara kita ini sekarang. Ya, diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu ya adalah Allah dan dia jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia bersama dengan kita. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ya, kalau kita senantiasa cinta dengan firman Allah, maka firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu makanya harus cinta firman, saudara. Cintailah firman itu. Bacalah dia, renungkan dia. Ku renungkan baik di siang ataupun malam. Jadi saudara, ya, firman itu telah menjadi manusia. Kalau bahasa Batak, gabi daging mahatai. Kalau bahasa Inggris, the flesh, daging. Ya, the word was the flesh. Artinya flesh itu ini, we became flesh and took up residence among us. We observe His glory, the glory of the one and only Son from the Father, full of grace and truth. Jadi, the word became flesh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Saudara harus percaya bahwa dia ada bersama kita saat ini. Kembali Yosua pasal 11 tadi. Iya, Yosua 11 kita akan bahas ya. Sekarang teruskan dulu ayat yang ke 17 tadi, 17. Ya, sampai pegunungan gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Balgat di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, sampai rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. 18. Iya, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Katanya saudara, lama. Jadi artinya saudaraku, peperangan itu bukan sebentar. Bagi kita sekarang juga mengikut Tuhan ini tidak bisa hanya seperti instan. Ya, tapi mari kita mengikuti dengan suatu sistem proses dari Tuhan. Mari kita jalani panggilan Tuhan itu. Ya, namanya pun lama. Ya, lama dikatakan. 5 tahun perang. Kurang lebih. Terus 19. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu semua telah direbut mereka dengan berperang. 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Siapa menyebabkan orang itu keras? Lucu ya. Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Gitu ya. Yang bikin hati manusia keras. Kalau Keluaran 4 ayat yang ke 21 gimana itu? Siapa yang membuat hati Firaun keras? Ya. Tetapi aku, saudara dikatakan, mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi.
Bisa juga Tuhan mengeraskan hati manusia sebenarnya. Ya. Di satu sisi juga manusia itu juga bisa mengeraskan hatinya. Tuhan bisa mengeraskan hatinya, manusia juga mengeraskan hatinya sendiri. Berarti kita bisa mengeraskan hati kita, Tuhan bisa juga mengeraskan hati kita. Ya. Itu dah saudara-saudara. Di dalam Keluaran 19 juga, ya, Keluaran 19, bahwa di situ juga Firaun mengeraskan hatinya. Ternyata Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Berarti saudara, apa itu maksudnya? Tuhan itu berdaulat. Apa artinya berdaulat? Coba Roma 9 ayat 14. Roma 9. Roma 9 14. Tuhan itu berdaulat. Jika demikian apakah hendak kita katakan apakah Allah tidak adil? Mustahil. Allah itu adil. Coba bilang Allah itu adil. Apakah Allah tidak adil? Dikatakan mustahil. Terus sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Berarti Tuhan berdaulat. Coba bilang Tuhan berdaulat. Karena dia bilang kan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kita minta Allah supaya Tuhan bermurah hati sama kita. Amin. Ya, teruskan. Iya. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tapi kepada apa saudara? Kemurahan hati. Bukan usaha orang, bukan kehendak orang, tapi apa? Kemurahan hati Allah. Terus, sebab kita suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya nama aku dimasyhurkan di seluruh bumi. Teruskan. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi artinya begini, manusia itu mempunyai kehendak bebas dalam dirinya. Saudara kalau nggak ke gereja, siapa yang ngatur saudara? Tidak ada kan? Tidak bisa saudara dipaksa loh. Kan kita punya kehendak bebas kan? Ya, kalau ke gereja aku pun apa rupanya? Siapa rupanya aku takuti? Tidak ke gereja pun aku apa rupanya? Berarti saya bisa mengeraskan hati saya. Akhirnya juga Tuhan mengeraskan hatinya. Akhirnya apa? Hati manusia menjadi keras, sekeras-kerasnya selama-lamanya. Saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai saudara mengeraskan hati, tambah lagi Tuhan yang mengeraskan. Akhirnya apa? Ia keras selama-lamanya. Jadi saudaraku, artinya manusia memiliki satu kehendak bebas di dalam dirinya. Buktinya Adam, bisa dia makan buah itu di Taman Eden kan? Buah yang dilarang itu yang dimakannya kan? Berarti dia mempunyai apa? Kehendak bebas dimakan. Nah, yang diharapkan saudaraku, ya saudara, janganlah mengeraskan hati. Jangan sampai dikeraskan Tuhan hati kita. Amin. Dua-dua dong. Mula-mula kita mengeraskan hati dulu. Lama-lama nanti Tuhan yang mengeraskan hati kita lagi. Akhirnya keras selama-lamanya. Nggak mau lagi datang sama Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Oke, saya hanya segitu aja bicara.